nasta'in wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-awwal astaghfiru minkum. Akhtatu fi nadri al-jadwal ay jadwal kuliyatis subhi. Pertama, saya minta maaf karena saya keliru lihat jadwal kuliah subuhnya. Jadi yang saya lihat itu yang hari pertamanya hari Ahad. Memang ada dua file. Nah, yang saya lihat yang jadwal yang dikoreksi. Semestinya yang saya lihat itu yang jadwal yang terbaru. Karena ada dua file, maksudnya yang file yang kedua. Jadi pertama saya minta maaf karena kelambatan, tapi tidak disengaja. Ini bukan kesengajaan. Ya, mudah-mudahan dimaafkan, dimaklumi. Memang al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia memang tempat lupa dan salah dan lupa. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat dipertemukan di Islami Masjid Pondok Pesantren Pabelan dalam rangka kuliah subuh yang hari ini sudah hari keberapa Ramadan. Mulainya Sabtu, sekarang hari Sabtu, hari ke-8 ya. Hari ke-8 nya sudah hampir sepertiga dari bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Anak-anakku semuanya, saya tidak tahu nih sampai jam berapa, karena dalam jadwal belum dirinci, belum didetailkan mulai jam berapa, kemudian selesai jam berapa. Pokoknya selesainya gitu aja ya. Tapi ini kelas 12 melanjutkan atau menyelesaikan asesmen madrasahnya, kemudian yang kelas 9 kebetulan baru mulai pas ya, penilaian akhir semester genap, kelas 1, 2, kemudian 4 dan 5 ulangan umum. Ya, pokoknya kita nanti menyesuaikan aja. Sekarang jam berapa ini? Sekarang sudah setengah 6. Sampai jam 6 saja itu jam 6 seperempat. Jam 6. Untuk persiapan cukup ya. Kalau kita selesai jam 6 itu nanti untuk persiapan masuk kelas mandi lain-lain kan sudah enggak sarapan, karena sarapannya sudah tadi dikasih. Baik, anak-anakku sekalian, santri putra maupun santri putri semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 7 hari kita sudah melakukan puasa. Hari ini sudah memasuki hari yang ke-8. Nah, saya mengajak pada anak-anak semuanya, para santri, 7 hari ini kita evaluasi, kita muhasabah. Dari hari pertama sampai hari ke-7, apakah itu saja? Artinya monoton apa yang kita lakukan, atau meningkat, atau malah berkurang. Keseharian kita taruhlah mulai dari bangun pagi, kemudian kita sahur, setelah sahur apa? Baca Al-Quran atau menunggu imsak, atau selesai sahur langsung imsak. Biasanya sahur jam berapa?
selesai sahur masih ada waktu, atau selesai sahur sudah waktu imsak masih ada waktu. Apa yang kita lakukan? Artinya selesai sahur sampai dengan imsak, waktu itu kita manfaatkan untuk apa? Silakan masing-masing mengevaluasi. Apakah kita manfaatkan untuk baca Al-Quran, atau ya sekedar menunggu imsak saja, atau kita manfaatkan untuk belajar, membuka catatan-catatan, atau guru, atau silakan. Nah, selama 7 hari ini kita evaluasi, kita muhasabah. Setelah imsak, ada imsak, masih ada berapa menit sebelum subuh. Waktu itu juga untuk apa? Nah, kalau kemarin selama 7 hari waktu itu terbuang sia-sia, tidak kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik ataupun hal yang lebih baik daripada hari-hari di luar bulan Ramadan, mari kita manfaatkan waktu atau kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka secara lebar-lebar. Artinya kesempatan untuk memperoleh surga itu terbuka lebar. Idza jaa Ramadan atau idza jaa syahrul Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga terbuka lapang. Wa quliqat abwaabuna, pintu-pintu neraka ditutup, dikunci rapat-rapat. Suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Futihat abwaabul jannah, dibuka lebar-lebar, lapang-lapang pintu surga. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan di bulan Ramadan ini bahwa ibadah yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan. Tidak sama dengan pahala dari ibadah yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Maka sudah selayaknya jangan sampai kesempatan bulan Ramadan ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni adama lahu. Kan? Setiap amal perbuatan ataupun amal soleh anak cucu Adam lalu baginya, artinya akan dikembalikan kepada kita selaku anak cucu Adam. Kalau di luar bulan Ramadan itu pahalanya pokoknya kita mengerjakan amal soleh satu, pahalanya satu, maka di bulan Ramadan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'asyri amsalihah. Satu kebajikan dibalas dengan 10 kali lipat. Ila, bahkan sampai dengan
sab'i mi'ati dhifin 700 kali lipat. Artinya ini kesempatan baik, ini waktu yang ditunggu-tunggu selama 11 bulan sebelumnya. Nah, mulai Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, orang berharap akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Ketika tahun lalu mereka berharap membayangkan tahun depan, mereka berdoa mudah tahun depan masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian memasuki bulan Rajab dan Syaban, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jika bulan sudah memasuki bulan Rajab, Rasulullah mengajarkan agar kita berdoa, Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab. Mudah-mudahan Engkau berkahi kami semuanya ini di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami bertemu ataupun menemui bulan Ramadan. Betapa bulan ini, bulan suci ini sangat dinanti-nantikan, sebab bulan ini penuh berkah. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, terbuka, lapang. Wasuffidatis syayatin, sebelum itu wa ghulliqat abwabuna, pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya apakah tidak ada kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan ini? Ya ada. Tapi kenapa hadis tersebut menyebutkan wa ghulliqat abwabuna, semua pintu-pintu neraka ditutup, digembok, dikunci rapat-rapat? Karena insya Allah umat Nabi Muhammad SAW di bulan ini berlomba-lomba dalam beribadah. Yang biasanya kita melaksanakan sholat sunnah hanya beberapa rakaat, khusus di bulan Ramadan kita tambah sholat sunnahnya, yaitu dengan menjalankan ibadah sholat tarawih, yang biasanya mungkin setiap hari baca Al-Quran hanya berapa? 10 atau 15 ayat, ya satu rukuk, ya dari ain sampai ain. Maka di bulan Ramadan kita semuanya berusaha untuk menambah bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Ya karena kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menginginkan agar kita menjadi penghuni ataupun ahli surga dengan cara memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kalau semua waktu yang ada ini sudah kita manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk menjalankan ibadah, apapun itu, bisa sholat sunnah, bisa membaca Al-Quran, bisa membuka catatan-catatan pelajaran dan lain sebagainya, maka kita sudah tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.
niat untuk berbuat tidak baik aja sudah tidak kita punya. Semua niat yang ada di hati kita adalah untuk mengerjakan kebaikan, untuk beribadah, beramal soleh. Maka secara otomatis hulikot abwabun nari, dengan sendirinya pintu surga, pintu neraka tertutup ataupun terkunci rapat-rapat. Wasufidatish syayati, maka setan terasa terbelenggu. Setan-setan dibelenggu karena setan sudah tidak mampu lagi menggoda kita, karena semua waktu kita gunakan untuk beramal soleh, untuk beribadah. Ya, sudah tidak lagi mampu setan mengganggu, mengaruhi ataupun membujuk kita untuk berbuat jahat. Apalagi berbuat jahat, niat jahat saja kita sudah tidak mempunyai, sudah tidak ada niat tidak baik di dalam hati kita. Ya. Ini sudah berapa? 11 ya, masih ya, 13 menit lagi. Baik. Kemudian ada salah satu hadis qudsi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Begini, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi, artinya ini firman Allah tetapi tidak tertulis atau termaktub di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kan memang semacam itu redaksinya, itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, ketika malaikat Jibril menerima dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala semacam itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya semacam itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabatnya, kepada umatnya semacam itu, tidak merubah sedikit pun, satu huruf pun tidak dirubah, yaitu Al-Quranul Karim. Adapun hadis qudsi, ini firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, tapi kemudian redaksinya atau teksnya itu adalah dari Nabi Muhammad SAW dan kemudian disampaikan kepada para sahabat atau umatnya. Ya. Salah satu hadis qudsi yang ingin saya sampaikan di sini, ya bena Adam, wahai keturunan ataupun wahai anak cucu Adam, ya, termasuk kita ini. Salasa, ada 3 hal, ada 3 macam, 3 urusan. Wahidah li wa wahidah laka wa wahidah baini wa bainaka. 3 hal itu. Yang pertama, wahidah, 1, li, itu adalah urusanku. Ini firman Allah. 1, itu urusanku. Wa wahidah laka, 1 menjadi urusan kamu. Wahidah baini wa bainak, dan 1 lagi antara aku dan kau, artinya antara Allah dan hambanya. Fa'amallati li, adapun 1 yang itu menjadi hakku, ini
Subhanallah. Apa itu? Fata'buduni wala tusyriku bihi syai'a. Maka kamu, wahai anak cucu Adam, menyembahku dan kamu jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini merupakan hak Allah sepenuhnya, yaitu tak buduni, kalian anak cucu Adam menyembah, wala tusyriku bihi syai'a, dan kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka dalam Al-Quran juga disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku atau untuk beribadah kepadaku. Itu hak Allah. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menyembah Allah. Sudah menjadi kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang musyrik. Jangan sampai perilaku kita itu ada perilaku yang syirik, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal lati laka, adapun satu yang menjadi hakmu, apa itu? Fama amilta min amalin jazaituka bihi. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau perbuat dari segala macam perbuatan, dari segala macam perilaku kita, itu jazaituka bihi, maka aku Allah akan membalasnya. Jadi semua perbuatan kita itu akan kembali kepada diri kita. Kalau baik, ya kita mendapatkan pahala. Tapi kalau perbuatan kita perbuatan buruk atau naudzubillah, itu yang kita lakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tentu kita akan mendapatkan hukuman atau iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi meskipun demikian, fa ana aghfiru, fa anal ghafurur rahim. Kalau kalian berbuat kebajikan, pasti saya balas. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti membalasnya berupa pahala. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni segala kesalahan kita selagi kita mau bertaubat, selagi kita mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengakui telah berbuat kesalahan. Maka sudah semestinya di bulan Ramadan ini kita juga memperbanyak doa. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya ketika bulan Ramadan, memperbanyak doa yang berbunyi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga teksnya yang berbunyi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita selaku manusia sadar betul bahwa kita penuh dengan
Subhanahu wa ta'ala. Boleh baca doa tadi, tapi kamu juga boleh memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, atau ditambah astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Atau sudah ada yang hafal Sayyidul Istighfar? Hafal belum Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itulah disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kalau belum hafal, ya coba dihafalkan. Jadi kalau baru bisa astagfirullahaladzim, ya sudah perbanyak astagfirullahaladzim, atau lebih dipanjangkan sedikit astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kemudian yang ketiga, tadi kan satu itu hak penuh milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang satu itu hak kita, hanya kita berhak memperoleh apa yang kita perbuat berupa pahala. Kalau kita berbuat amal soleh, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kita dengan pahala ataupun ganjaran. Ya. Kemudian baini wa bainaka, satu antara aku dan kamu. Apa itu? Fa'alaikat du'a wa alayyal istijabah. Kamu mempunyai hak, kamu mempunyai kesempatan untuk selalu berdoa, untuk selalu meminta, untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alayyal istijabah, maka alayatnya wajib bagi saya, wajib bagi Allah untuk istijabah, mengabulkan doamu. Jadi kalau kita berdoa ini itu belum diistijabah, Allah belum mengabulkan, itu bukan berarti doa kita tidak diijabah. Bisa jadi hanya belum saja. Doa yang kita lakukan saat ini bisa 1, 2 tahun atau 5 tahun yang akan datang baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas jangan pernah lupa kita berdoa agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di surganya. Allahumma inni atau inna as'aluka, boleh inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ternyata sudah jam 6 kurang 1 menit. Sekali lagi saya ulang, saya minta maaf karena terlambat. Mudah-mudahan yang akan datang tidak terlambat. Kita akhiri dulu kuliah subuh pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.